Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses Putra Indonesia. Kali ini saya akan share berbagi pengalaman mengenai bagaimana saya memberikan treatment terhadap burung yang kena pandemi, kena masalah penyakit, virus, bakteri dan semacamnya yang mungkin 1, 2, 3 hari burung bisa keok mati semua. Dan saya beternak baru sekitar 4 tahun kalau dihitung bulan ini. 4 tahun ya, jalan ke 5 tahun berarti ya, 4 tahun. Dan saya sudah terkena dua afir istilahnya, atau dua masalah serius dalam menangani puyuh. Dan ini saya akan share ke kawan-kawan karena tepat minggu-minggu kayak gini ya, mau puasa kayak gini, tahun yang lalu itu saya afir burung saya sekitar 3.500-an. Dan itu tragisnya adalah usianya puncak produksi. Puncak produksi itu sekitar 4 bulanan baru menikmati keuntungan untuk mengembalikan modal, tapi terkena masalah dan harus saya afir saat itu sampai saya live streaming. Artinya saya pengen ngasih tahu warning buat kawan-kawan kalau penyakit puyuh ini luar biasa. Terutama puyuh ya, karena ayam belum tentu kena, karena daya tahan tubuhnya berbeda. Nah, video ini tanpa edit, ini langsung karena saya pengennya live streaming. Jadi logo teks ini, logo nomor telepon ini sudah otomatis karena saya menggunakan aplikasi khusus untuk recording dan live streaming, sehingga saya nggak butuh editing. Tahapan penanganan yang saya lakukan teman-teman, sehingga mungkin bisa wacana bagi kawan-kawan yang lagi terkena dampak, karena di sini itu kena dampak. Di tempat saya, terutama di Demak Barat ya, sekitar itu banyak yang terjadi masalah. Dan ternyata bukan puyuh saja, jadi bebek, ayam itu pun banyak yang kena. Sehingga puyuh ini lebih riskan dibanding dengan ayam dan bebek. Saya akan share pengalaman saya dan pengalaman beberapa orang untuk menanganinya. Saya awali dengan sendiri ya. 2 tahun yang lalu mungkin, karena 1 tahun saya nggak mengalami sama sekali. 1 tahun itu saya loss, artinya saya untung lumayan. Lalu tahun berikutnya saya kena, tapi tidak banyak karena saat itu masih belajar puyuh. Sekitar 1.500-an pertama kali saya kena, dan itu pun saya mencoba untuk istilahnya mempertahankan. Jadi mempertahankan sampai sisanya berapa. Dan ini saya akan share ke pengalaman ke teman-teman, masalah yang pertama kali saya hadapi. Jadi saya pakai dulu nyemprot disinfektan itu, saya bukan pakai Bayclean. Kalau Mas Ivan sekarang kan modelnya pakai Bayclean, pakai GPU ya untuk sterilisasi kandang. Kalau saya saat itu saya masih menggunakan cara-cara tradisional, cara-cara lama, yaitu saya menyemprot kandang itu sebelum ada burungnya ya, istilahnya kandang kosong, kita semprot pakai formalin, karena formalin ini sangat luar biasa untuk mematikan bakteri virus. Sehingga ketika kita menggunakan formalin, kita harus melakukan tindakan SOP ya, melakukan SOP yang sesuai dengan standar, karena bahaya untuk kena mata, kena mulut, kena hidung gitu ya. Jadi harus benar-benar, saya nyemprot pakai helm bahkan itu. Sebelum pandemi corona kayak gini ya, jadi itu sudah kami lakukan penyemprotan seperti itu tanpa ada burungnya. Lalu untuk menjaga kebersihan kandang, semua harus pakai sendal, cuci tangan, cuci kaki sudah lakukan. Dan saya menggunakan obat herbal saat itu karena saya memang cinta herbal. Saya menggunakan semua obat-obatan herbal untuk menanganinya. Jadi ketika burung puyuh itu mati, 1 hari itu mati, baterai saya habis, low baterai. Baterainya habis, saya harus ganti baterai. Saya lanjutkan mengenai herbal. Saya suka herbal, jadi pertama kali burung kena
sekitar 1 hari itu 50 ekor kena. Terus langsung saat itu karena penanganan harus cepat, saat itu saya pakai tradisional, antibiotiknya saya pakai bawang putih, lalu pakai daun sirih sebagai antiseptiknya, lalu ada jamu-jamu yang lain termasuk ada jahe juga. Saya kasihkan ke burung dan memang kalau kata teman itu langsung mati, besoknya bisa 2 kali lipat, 3 kali lipatnya. Tapi ketika saya kasih herbal itu, besoknya tetap ada yang mati, badan masih banyak yang lesu. Ya ciri-cirinya itu kan kalau burungnya sehat tapi bulu-bulunya agak turun, lalu ada suara pek itu pasti akan mati. Nah, setelah dikasih obat itu, besoknya burung tetap banyak yang model model kayak gitu ya, masih lesu tapi tidak mati. Matinya kalau dulu itu nggak ada 50, jadi mati ya dikit tapi kondisinya sudah lemah. Setelah itu kita genjot pakai obat-obatan itu selama 3 hari. Dan burung itu ya lesu kayak gitu ya, masih lesu dan mati tetap ada, matinya tetap sama, bisa kurang, kalau dulu ya 50. Jadi ibaratnya masih bertahan. Kemudian ini ceritanya lanjut ya. Kemudian 3 hari sudah berlalu. Akhirnya saya cari langkah yang lain karena masih belum sembuh. Artinya burungnya masih lesu, produksi telur turun, lalu kematian tetap ada. Tapi saya nggak mau akhir. Memang saya harus tahu bener kalau misalnya dipertahankan apakah kuat atau enggak gitu. Akhirnya saya pakai obat kimia, terutama obat manusia, karena istri saya kebetulan di kesehatan ya. Istri saya dokter umum, bukan dokter hewan. Saya minta resep dan saya kasih ke burung dan kita genjot selama 4 hari dengan obat itu dicampur di air. Yang tidak mau minum, artinya yang lesu-lesu itu kita cengkok ya, kita buka mulutnya terus kita spet gitu. Kematian makin banyak. Jadi obat kimia itu yang saya alami ya. Ini yang lesu ya mati, yang sehat ya sehat gitu, yang pulih ya. Jadi artinya kalau yang sehat ya langsung sehat, cepat ya pulih. Yang sudah kena virus nggak kuat, karena mungkin saya nggak tahu dosisnya beda atau gimana, yang nggak kuat ya mati gitu. Makanya ketika teman-teman nanya dulu pakai obat apa, saya nggak ngasih tahu karena efeknya kayak gitu. Jadi seperti itu dan bertahan. Burung di sekitar 1.500 itu tinggal separuhnya. Dan itu rugi teman-teman. Karena separuh ini produksinya tidak sama, tidak puncak, artinya mereka ngedrop. Produktivitasnya ngedrop. Yang awalnya itu bisa 97%, itu ngedrop jadi 50% ke bawah, dan itu sangat lama untuk pulihnya, kembalinya lama. Yang saya alami hampir 1 minggu lebih baru bisa pulih, dan itu nggak bisa sampai 97% lagi, mentoknya di 75-80%. Itu pengalaman yang pertama. Sehingga dari pengalaman yang pertama itu saya akan mencari dan membuat langkah berikutnya ketika terjadi masalah yang sama. Sehingga pada 1 tahun yang lalu ketika kita ngisi burung puyuh sekitar 3.500 itu 1 hari kena sekitar 50 burung, terus berikutnya 100-an, terus saya akhir dan saya live streamingkan saat itu. Itu yang saya alami karena saya melihat dari bukan masalah kita bisa mempertahankan atau menyalahi takdir lah kalau dalam agama ya. Tapi dalam kondisi seperti itu saya belum bisa memaksimalkan usaha saya. Jadi ketika saya biarin saya kasih obat itu paling
bisanya separuh dan tidak bisa 100% bertelurnya, butuh waktu sekitar 1 minggu lebih, dan itu membutuhkan pakan nutrisi lagi, sehingga itu akan membuat hitung-hitungan jadi semakin minus. Sehingga ketika terjadi masalah yang sama, saya cepat untuk itu, karena yang pengalaman yang pertama itu kita pertahankan mati-matian. Saya sampai semprot pakai disemprot pakai disinfektan untuk hewan, itu juga sudah dilakukan. Jadi semuanya sudah dilakukan. Bahkan cara tradisional zaman dulu itu menggunakan minyak tanah, dan ini juga masih dipakai oleh beberapa peternak, itu pun kita sudah lakukan. Minyak tanah disemprotkan langsung karena tidak mungkin dicampur dengan air. Kalau sekarang modelnya Mas Ivan, ya Mbok D, kalau teman-teman lihat YouTube-nya, itu menggunakan GPU, dicampur dengan air, kan nggak bisa itu, terus dicampur dengan sabun cair. Nah, itu pun kayaknya hampir sama penanganannya seperti itu. Sehingga kalau saya ambil kesimpulannya, mempertahankan itu lebih baik dibanding mengobati. Karena mengobati kalau sudah terjadi riskan kayak gitu, wah parah. Saya pernah berdiskusi dengan peternak-peternak lama, salah satunya yaitu yang dari Boyolali. Beliaunya pernah ke tempat kami, lalu kita diskusi. Beliaunya punya berapa puluh ribu burung puyuh, pernah mengalami seperti itu, dan solusinya adalah vaksinasi. Ada beberapa orang yang mungkin tidak setuju dengan vaksinasi, katanya teorinya dari mana, lalu apa-apa gitu. Memang pendapat kan berbeda, pendapatnya berbeda-beda. Agama saja dengan satu Tuhan caranya pun berbeda, apalagi dengan penanganan yang kayak gini ya. Madhab ya, itu pasti akan berbeda. Orang ada yang setuju dengan vaksinasi COVID, ada yang setuju, ada yang enggak. Lalu mengenai vaksin-vaksin yang lain itu juga ada yang polio misalnya, ada yang setuju, ada enggak. Pro kontra pasti ada, karena hidup ini penuh dengan paradoks ya. Nah, teman saya itu menggunakan vaksinasi sebagai salah satu langkah untuk pencegahannya, yaitu dengan memvaksin per 4 bulan sekali atau 3 bulan sekali, saya lupa. Divaksin semua model oral, karena ada vaksin yang model suntik ya, injek, atau model oral. Itu model oral. Dan katanya setelah menggunakan seperti itu nggak ada masalah sama sekali. Di beberapa pekan ini terjadi masalah, misalnya tetangga-tetangganya kena, dia pakai itu aman. Itu yang menggunakan vaksinasi ya, berkala. Ada yang menggunakan perawatan. Kalau saya lihat teman-teman yang di grup, termasuk ada di grupnya Mbok D itu, saya baca menggunakan GPU untuk perawatan harian ya, perawatan mingguan, ada yang perawatan bulanan, vaksinasi menggunakan GPU sama betadine dan Baiklin. Itu juga bisa. Itu cara-caranya seperti itu, perawatan. Lalu ada yang menggunakan vaksinasi tadi, terus ada yang menggunakan probiotik dan jamu mingguan, bahkan harian, untuk menjaga stabilitas, menjaga daya imunnya. Karena apapun yang terjadi di burung itu pasti ada yang kuat, ada enggak. Yang kuat daya imunnya pasti akan kuat. Nah, cara-caranya banyak seperti itu. Kalau zaman orang lama itu dulu ketika penyakit disemprot pakai minyak tanah. Saya share pengalaman saya dan pengalaman beberapa teman-teman itu supaya teman-teman menyimpulkan sendiri atau mengkombinasikan sendiri cara-cara seperti itu. Mungkin teman-teman yang pernah ngalami bisa share di kolom komentar kami untuk supaya menambah wawasan bagi kawan-kawan semua. Dan yang paling penting menurut saya pernah share adalah menjaga itu paling penting. Kayak tadi kan perawatan harian, perawatan bulanan, perawatan tahunan seperti itu ya. Tapi yang paling penting adalah menjaga. Faktor internal itu sangat dominan menurut saya. Internal itu ya kita sendiri yang membawa virus masuk ke kandang dengan menggunakan sandal dari luar masuk, baju
kita jalan-jalan terus kita masuk, itu penularan yang kadang kita tidak tahu dan kita tidak sengaja. Sehingga kita harus mensucikan kandang, artinya tidak kok membuat kandang jadi kayak tempat ibadah, bukan, tapi ketika kita masuk kandang kita benar-benar steril. Ketika kita sudah steril, insya Allah aman. Tapi masalah yang berikutnya adalah kita tidak sengaja memasukkan kardus telur yang dari pasar atau dari bakul, yang kadang kardus itu tukar-tukaran gitu ya, ditukar sana tukar sini, kita masukkan ke kandang. Nah itu juga sangat berdampak besar, sehingga kita kadang tidak tahu dan lena di hal yang itu. Lalu yang berikutnya adalah lingkungan. Ketika lingkungan terjadi masalah, apalagi kandang kita dekat dengan kandang ayam atau kandang apalah gitu ya, apalagi dengan angin yang kenceng ya, mungkin radius beberapa meter mungkin bisa terjadi masalah. Dan sehingga kita harus waspada ketika kita membangun sebuah kandang. Kita harus melihat dulu situasi dan kondisi letaknya, geografisnya itu bagus apa enggak, menghadap kemana itu juga harus kita pikirkan, lubang ventilasinya di mana kita juga harus pikirkan dari sekarang. Beternak itu seakan-akan kayak secara psikologis itu terkait gitu ya dengan peternaknya. Sehingga kawan-kawan yang beternak ini harus disiapkan mental yang benar. Ketika yakin beternak, ya perdalaman ilmu, perbanyak teman mengenai hal yang sama, penghobi yang sama, bismillah yakin kerjakan. Tapi kalau kayak masih bimbang gitu ya, nggak yakin, mending jangan dilakukan. Karena memang keyakinan itu penting kan, keyakinan itu penting. Doa nomor 1, makanya saya bilang peternak petani ini bosnya, mandurnya yang mutlak ya Allah, karena memberikan nyawa itu yang mematikan dan menghidupkan. Makanya peternak petani itu harus ibadahnya lebih baik, dan itu membuat semakin pekerjaan ini semakin bagus ya, karena apapun pekerjaannya yang dimana itu kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin mendekatkan diri pada Allah, mendekatkan diri sama Sang Pencipta, itu pekerjaan yang paling baik. Gitu aja ceramahnya. Jadi saya hanya warning aja, di sini banyak peternak yang tumbang, sehingga teman-teman jangan sampai terjadi masalah yang sama. Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya masalah, sehingga teman-teman harus bisa melihat dalam segala aspek. Ya, tapi kalau misalnya sudah terjadi masalah, kita sudah berusaha tapi terjadi masalah ya, anggap aja itu takdir yang terbaik bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini harus saya tempelkan, baru saya upload ini karena tadi putus. Salam sukses.